Santi. Dominus Obiscum. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan
Kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya dan Radio Gajah Mada FM 102.4, radionya orang Semarang. Mosi-mosi, kembali Gajah Mada mengajak ceria. Keceriaan dan kebahagiaan itu merupakan buah dari iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi kita umat Kristiani dalam Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, Juru Selamat semua orang tanpa diskriminasi. Mari kita awali perjumpaan kita ini dengan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa semua orang, pencipta langit dan bumi, sebab hari ini Kau perjumpakan kembali bersama para mitra dan para sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, melalui Mimbar Agama Katolik Radio Gajah Mada FM 102.4, radionya orang Semarang. Bukalah hati kami semua untuk mendengarkan sabdamu yang akan kami renungkan pada hari ini. Semoga sabdamu menjadi sumber inspirasi bagi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu ceria, bahagia, saling menjadi berkat satu terhadap yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membaca Injil Markus yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Yesus Tuhanku, Kau pilih aku jadi sahabatmu, tanpa memandang kelemahanku maupun kerapuhanku. Kau utus aku mewartakan rahasia cintamu. Aku bahagia ikut panggilanmu, aku gembira menempuh jalanmu, dan kau kobarkan pengharapanku, kau kuatkan imanku.
cintamu. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik membaca dan merenungkan Injil pada hari ini dalam konteks Bulan Kitab Suci Nasional. Kita tahu tema Bulan Kitab Suci Nasional adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Saya ingin memadukan pertemuan pertama dan kedua dengan fokus Yesus menjadi sahabat bagi yang putus asa, itu pada pertemuan pertama, dan Yesus sahabat orang yang kehilangan pada pertemuan yang kedua. Tentu, bagi orang yang tuli dan gagap, itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Pengalaman tuli dan gagap membuat dia bisa jadi terperangkap di dalam keputusasaan. Hidupnya sama sekali tergantung dari orang lain dalam hal mendengarkan sesuatu dan mengungkapkannya. Apabila ia ingin mengungkapkan isi hatinya, tentu tidak mudah. Mendengar juga sama. Dikatakan dalam Injil, orang-orang membawa yang tuli dan gagap tadi kepada Yesus. Di sini Yesus tampil dan hadir sebagai sahabat bagi orang tuli dan gagap itu yang bisa jadi mengalami keputusasaan karena selama ini kesulitan mendengar dan kesulitan mengungkapkan sesuatu. Ia sama sekali tergantung dari orang-orang yang membantunya. Syukur kepada Allah, orang-orang itu membawa yang tuli dan gagap kepada Yesus. Namun, ada tahapan yang kalau kita renungkan dalam perspektif orang tuli dan gagap itu menjadi sesuatu yang bisa jadi sesaat mencekam. Bagaimana Yesus memisahkan dia dari orang-orang yang selama ini membantunya dan mengajaknya sendirian saja bersama Yesus? Apakah Yesus bisa mengerti apa yang dikatakan orang ini? Apakah orang itu bisa mendengar apa yang dikatakan Yesus? Ini menjadi pergumulan. Namun, Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa istimewa seperti biasanya. Orang yang tuli itu disembuhkannya. Dan cara menyembuhkan unik. Coba sekarang masukkan jari ke telinga panjenengan. Pasti tidak enak kan? Nah, tetapi Yesus menjadikan tindakan itu sebagai proses untuk kesembuhan orang tuli itu. Telinganya yang selama ini tersumbat, didulek, ya, disogok dengan jemari Yesus, dan sembuhlah seketika, bahkan pengikat lidahnya pun terlepas seketika. Orang itu bisa mendengar, orang itu bisa berbicara, mengatakan hal-hal yang baik. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Inilah cara Yesus menjadi sahabat seperjalanan kita. Kadang-kadang caranya di luar dugaan kita. Bahkan melalui tahapan-tahapan atau proses yang menurut pribadi kita terkadang terasa begitu mencekam. Dan di sanalah Yesus hadir memberikan perhatian, pemulihan, dan kesembuhan sebagai sahabat perjalanan kita. Bagaimana selama ini kita disembuhkan dari tuli dan gagap dalam arti tertentu secara rohani. Meskipun secara fisik kita ini tidak tuli atau gagap atau bahkan bisu, tetapi kita menulikan diri, menggagapkan dan membisukan diri. Kita menulikan diri untuk mendengar dan mendengarkan hal-hal yang baik yang selalu diwartakan kepada kita, dan kita menggagapkan diri, membisukan diri untuk tidak mau mewartakan karya-karya kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Dengan demikian, sebetulnya kita juga menjadi seperti orang yang tuli, gagap, atau bisu secara fisik, meskipun yang kita alami adalah secara rohani.
Oleh karena itu, para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari pada kesempatan yang baik ini kita mohon kepada Yesus agar Yesus ndulek ngogrok-ogrok telinga kita sehingga kita disembuhkan dari sikap tuli secara rohani dan bisu secara rohani, terbata-bata gagap secara rohani yang membuat kita tidak mampu mendengarkan suara-suara kebaikan dan mewartakan kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Lebih mudah kita mendengarkan suara-suara yang negatif, kejahatan, provokasi, hoax, gibah, fitnah, daripada mendengarkan hal-hal baik yang selalu ada di sekitar kita. Entah itu tentang orang lain, entah itu mengenai diri kita. Akibatnya, hidup kita menjadi terbelenggu dan kita menjadi tuli secara rohani. Padahal setiap saat Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Syukur pada Allah, kita mempunyai komunitas-komunitas yang mewartakan kebaikan bagi kita. Seperti halnya orang-orang yang selalu membantu orang tuli dan gagap sebelum berjumpa dengan Yesus. Namun, sejak perjumpaan dengan Yesus, orang yang tuli dan gagap tadi disembuhkan. Dan bersama dengan komunitasnya, kini ia mendengarkan kebaikan dan mewartakan kebaikan pula kepada orang lain. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang yang tuli dan gagap bisa menjadi gambaran orang yang putus asa dan kehilangan. Putus asa karena sekian lama tidak bisa mendengar dan mendengarkan. Putus asa karena sulit berkata-kata dalam keadaannya yang gagap atau bahkan bisu. Kehilangan karena kehilangan kesempatan untuk mendengar dan mendengarkan hal-hal yang baik. Kehilangan kesempatan untuk mewartakan dan mengatakan segala hal yang baik. Moga-moga kita pun disembuhkan dari rasa putus asa dan kehilangan berkat perjumpaan kita dengan Kristus, agar kita disembuhkan dari penyakit tuli secara rohani, gagap atau bisu secara rohani, sehingga kita dimampukan mendengarkan hal-hal yang baik dan mewartakan kebaikan pula di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Semoga setiap firman yang kita renungkan membuka telinga kita, menyembuhkan ketulian kita secara rohani, menyembuhkan kegagapan dan kebisuan kita secara rohani. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sahabat seperjalanan kami semua dalam suka dan duka. Engkau senantiasa menyertai kami, bahkan di saat-saat kami mengalami keputusasaan dan kehilangan pengharapan atas alasan apapun. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu, sebagaimana diwartakan kepada kami hari ini, seperti Engkau menyertai orang yang tuli dan gagap, yang putus asa karena kehilangan pendengaran dan kesempatan berkata-kata, namun Engkau menyembuhkannya. Kini kami mohon kepadamu, untuk para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, yang sakit sembuhkanlah, yang lemah kuatkanlah, yang ragu-ragu mantapkanlah, dan Engkau menyempurnakan sukacita dan kegembiraan kami, karena Engkaulah Juru Selamat semua orang tanpa diskriminasi, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.
Jangan lupa bahagia. Termenung dalam sepi, ku resapkan segalanya yang telah terjadi dalam hidupku. Wujud kasih setiamu bagiku, ku resapkan dalam kalbu. Ku rasakan kekuatanmu yang telah menuntun langkah hidupku dalam menapai panggilanmu yang suci. Syukur kepadamu atas rahmat yang selalu kau limpahkan. Dalam namamu ku berjanji, tekun setia sampai mati. Ku bertekad melayani kawanan umat kudus-Mu, dan kuwartakan kasih mesra-Mu ke segala sudut-sudut bumi selamanya. Ku rasakan kekuatanmu yang telah menuntun langkah hidupku dalam menapai panggilanmu yang suci. Syukur kepadamu Tuhan atas rahmat yang selalu kau limpahkan. Dalam namamu ku berjanji, tekun setia sampai mati. Ku bertekad melayani kawanan umat kudus-Mu, dan kuwartakan kasih mesra-Mu ke segala sudut-sudut bumi selamanya. Ke segala sudut-sudut bumi selamanya.
berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah